Iya, jangan ini Mbak Bos di rumah. Jarang mandi, malah perbanin daki. Astagfirullahaladzim bos. Muka udah kusut, rambut acak-acakan. Ini sebenarnya muka apa ujung lakban sih bos? Emosi sih lama-lama nih. Astagfirullahaladzim bos. Itu mukanya tua banget. Padahal umurnya masih 17 tahun. Mukanya tua banget. Bapaknya nih, bapaknya si Babang, kalau ketemu dia cium tangan. Ini beneran bang, beneran. Itu wow, pakai paset gitu. Nah gitu. Apa lagi nih mati? Pakai iya, Pak. Mau mampir dulu mas? Enggak lah. Saya kenalin ke orang tua. Astagfirullahaladzim. Tercocok manjang. Tapi baru ini aku ketemu Mbak Bella nih, suaranya kayak ibu-ibu Mbak. Iya, ibu dari anak aku dan kamu nanti. Ibu dari anak aku dan kamu nanti. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur? Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kembali lagi kita berada di video prank taksi online solawat yang sudah beberapa purnama ini tidak pernah upload. Sampai ada yang nanya ke saya di DM Instagram, Usaldi, ini tutup channel apa gitu? Bukan tutup channel guys. Jadi kemarin itu kan kita masuk ke Idul Fitri ya. Jadi aku banyak silaturahim ke keluarga dan ke para guru-guru, para ulama-ulama, sehingga waktunya itu tidak sempat untuk membuat konten gitu ya. Alhamdulillah hari ini Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dan bisa kembali menghibur teman-teman dengan video-video yang entah ini manfaat atau enggak ya. Mudah-mudahan ini manfaat. Alhamdulillah, sebelumnya saya mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman semua ya, walaupun ini agak telat ya, Syawalnya udah agak lewat, tapi ya mudah-mudahan saya berharap semua kesalahan saya dimaafkan oleh teman-teman semua, para penonton, para saudara, para ulama-ulama yang barangkali menyaksikan video ini. Alhamdulillah kita kemarin sudah bersyawal-syawal dan halal bihalal ya. Halal bihalal itu identik kalau di Indonesia dengan salam-salaman ya. Salam-salaman, ada satu hadis Nabi SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasaffaha illa ghufira lahu qabla an yaftariqa. Nah, Nabi katakan ada dua orang muslim, dia bersalaman, dia musafahah, maka di detik tersebut Allah akan merontokkan atau mengampuni dosa-dosa kedua orang tersebut sebelum mereka berangkat pergi. Jadi dosa kita itu ketika bersalaman dibarengi dengan hati yang saling memaafkan satu sama lain, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemarin kita sudah pasti banyak bersalaman dengan keluarga, dengan tetangga dan lain sebagainya. Makanya di Indonesia dinamakan halal bihalal. Jadi kita menghalalkan atau memaafkan dosa-dosa yang dimiliki para tetangga, dan kita juga meminta dosa kita untuk dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Halal bihalal itu identik dengan salam-salaman, tapi Habib Jindan bilang ya, guru kita, halal bihalal jangan sampai menjadi haram biharam teman-teman. Kok bisa jadi haram biharam? Iya, kalau kita di dalam hari Id itu bisa ketemu dengan semua orang, termasuk orang yang bukan mahram kita. Nah, ketika kita bertemu dengan yang bukan mahram kita, kalau mau berjabat tangan, gak usah saling sentuhan itu, dari jauh aja ini. Gitu ya. Tapi kalau kita sentuhan sama yang bukan mahram kita, maka halal bihalalnya berubah nanti jadi haram biharam, karena kita bersentuhan dengan lawan jenis. Makanya saya hati-hati banget dibikin konten gini. Walaupun ada beberapa yang cium tangan, tapi enak juga sih. Tapi itu tetap dosa ya teman-teman, nggak boleh ditiru. Kita memandang aja sebetulnya dengan syahwat itu nggak boleh. Ada satu hadis Nabi SAW, an-nadhrah sahmun masmumun min sihami iblisa, faman gadda basarahu an mahasini ra'atillah aw rasallahu qalbahu halawata ila yaumil yalqah. Jadi pandangan syahwat kita kepada lawan jenis atau wanita yang cantik itu anak-anak panah dari iblis teman-teman.
Makanya aku kalau nyetir lurus ke depan gitu, nggak mau lihat-lihat ke sini. Gitu. Terlalu cantik mereka gitu. Itu kalau kita bisa meninggalkan itu, bisa menghindari pandangan-pandangan yang penuh dengan syahwat itu, maka Allah akan menghadiahkan kita kenikmatan dalam beribadah, gitu ya. Makanya kalau sholat kita rada-rada nggak nikmat nih, kita harus koreksi. Tadi saya habis ngeliat apa ya? Habis ngeliat hal yang haram apa ya gitu. Jadi barangkali sholat kita masih tidak lezat rasanya gitu, atau masih terbebani. Kita koreksi di pandangan kita teman-teman, karena barangkali kita melihat hal-hal yang sebenarnya nggak boleh dilihat, gitu ya. Oke deh, nggak usah banyak cincong nih. Buat kalian yang mau dapetin kaos dakwah kayak aku ini, bayar utang ya. Ke teman-teman yang belum bayar utang, kalian bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah sini. Nah, ini nomor adminnya Gus Aldi Store. Nah, kalian bisa belanja di situ ya. Karena banyak banget produknya, ada peci, ada topi trompa, ada sejadah, ada baju koko, ada KPR rumah. Banyak deh, KPR mobil juga bisa ya. Itu kalian bisa belanja di sana. Atau kalian yang mau ngundang nih, aku mempermudah kalian kalau mau ngundang Gus, gitu ya. Oke deh, kita langsung aja ke video pranknya. Tonton sampai habis, jangan setengah-setengah. Cekicus. Oke teman-teman, kita udah sampai di titik jemputnya. Ini kalau aku lihat tadi dibilangnya dia orangnya udah deket nih. Aduh. A few moments later. Bangku belakang sudah aku turunin. Nah ini orangnya. Nah ini orangnya guys. Cantik banget ya Allah. Kemaskan. Mbak Bella. Mbak Bella. Iya, silakan Mbak. Aduh. Iya, astagfirullahaladzim. Ini masih kotor. Di depan dulu nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa ya? Kotor itu Mbak kursinya. Tadi sebelum Mbak naik, penumpang aku tadi kebelet kawin di belakang. Akhirnya belum dibersihin. Ya udah, aku tutup gitu. Nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, taruh aja. Tinggalin juga nggak apa-apa, taruh di sini. Mbak, kalau di taksi online aku biasanya aku ngajak penumpang baca doa dulu. Nanti baca apa namanya? Bella, Mbak Bella. Nanti ikuti aku baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Mudah-mudahan jalan kita selamat, tidak ada yang halangi Mbak ya. Oh sama seat belt, kita pasang seat belt ya. Takut ada yang nyulik kalau bawa orang cantik. Raja orang cantik. Berangkat Mbak ya. Oke. Bismillah. Mbaknya nih pagi-pagi udah rapi. Mau kemana Mbak? Mau ke rumah teman Kak. Mau ke rumah teman. Bukan teman tapi mesra ya, teman biasa ya. Gua agak cemburut. Rumah teman. Aku tuh kayak pernah lihat Mbak di mana gitu ya. Di mana? Di mana ya? Gak lupa. Mbak pernah ini nggak? Pernah ke puncak nggak? Ke puncak pernah. Pernah. Pantesan. Jadi, oh iya, aku inget baru sekarang. Dulu tuh aku pernah ke puncak, Mbak. Jadi Kerawang kan panas ya. Kalau siang panas. Aku tuh pengen ngadem ceritanya ke puncak. Udah jauh nih, nyampe puncak macet lagi. Nyampe puncak masih panas juga. Terus, tapi pas lihat Mbak, aku langsung adem sampai perasaan gitu. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Mbaknya tadi namanya siapa Mbak? Lupa. Bella. Mbak Bella. Panggilnya siapa? Trisno. Trisno. Gak nyambung ya. Mbak Bella ini asli Kerawang atau gimana? Iya, asli Kerawang. Bukan asli Madura kan? Bukan. Lu pernah lihat kayak dagang sate belum? Enggak. Enggak. Ini juga asli Madura. Tapi kalau aku biasanya ketemu
apa anak perempuan Sunda gitu, mbak, cewek-cewek Sunda. Biasanya tuh suaranya pelan-pelan gitu, lembut-lembut kayak mojang-mojang Sunda gitu. Ini baru ini aku ketemu Mbak Bella nih, suaranya kayak ibu-ibu, Mbak. Oh, ibu-ibu? Iya, ibu dari anak aku dan kamu nanti. Suaranya kayak ibu-ibu, Mbak. Kok ibu-ibu? Iya, ibu dari anak aku dan kamu nanti. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Mbak Bella, izin mau angkat telepon sebentar ya? Boleh, boleh. Gak apa ya? Iya. Ditinggal. Jangan kangen, nanti kalau kangen colek aja, perlu apa? Ditinggal telepon pada kangen deh. Bentar ya, Mbak ya? Iya, iya. Halo. Assalamualaikum. Iya bos, ya ini bos kemana aja nih? Hah? Iya saya lagi di jalan ini. Bos lagi di mana ini? Lagi di salon. Lah ngapain cowok ke salon-salon nih? Hah? Kerimbat sapu lidi? Apa? Bos, sapu lidi segala lu kerimbat. Kagak bakalan lurus itulah rambutnya. Nggak sekalian lu keriting bulu hidung, bos. Macem-macem aja lu. Akhir zaman punya bos kayak begini. Astagfirullah. Iya. Bos, bentar lagi kan bos ulang tahun nih. Saya tuh sama teman-teman kompakan bos. Kemarin kita tuh ngerencanain mau ngajak bos makan-makan nih. Iya, buat ngerayain hari ulang tahun bos. Iya, kita tuh kan tahu bos. Bos ini kan selama ini masih hidup aja udah banyak yang nyumpain mati. Makanya pas ulang tahun kita rencananya mau ngerayain. Iya, bos udah disumpahin mati masih hidup aja sampai sekarang. Emang beda. Kalau orang yang suka sikat gigi pakai sikat WC, umurnya panjang. Malaikat juga udah deket. Nah ini bos salah satu nih. Jadi gini bos, kita nih sama teman-teman udah booking satu rumah makan. Ini mewah dan mahal-mahal banget makanan di sana. Ini bos pasti betah, ini pasti nyaman banget. Iya, namanya ini kan momen sakral bos. Ya, kita kan nggak tahu abis dirayain barangkali bos mati. Makanya kita mau rayain dengan hikmat. Kita pilih rumah makan yang paling mahal dan paling mewah. Nah kita itu udah mesenin makanan spesial kesukaan bos. Ini bos pasti suka. Ini makan sampai ke tulang-tulang, sampai garpunya juga jadi geragot. Ini makanan kalau nggak salah dari Timur Tengah ini bos. Namanya itu cicak presto sampai daging tumor disetik. Jadi bos makan. Insya Allah matinya cepet bos. Iya udah nurut deh. Lagian bos kan orangnya ganteng nih. Masih muda, berwibawa. Bos ini duit udah banyak, hidup ngapain lagi coba? Sekali-sekali ajaklah anak buah jalan-jalan, apalagi nih hari ulang tahun. Iya, jangan ini mbak bos di rumah jarang mandi, malah perbanin daki. Astagfirullahaladzim bos. Bos tuh udah jarang mandi nih, lihat ngaca bos, ngaca. Muka udah kusut, rambut acak-acakan. Ini sebenarnya muka apa ujung lakban sih bos? Emosi sih lama-lama nih. Astagfirullahaladzim bos. Lagian bos, ini mah kita cuma bentuk kasih sayang kita nih sebagai anak buah, ya nggak? Namanya anak buah, kasih sayang sama bosnya, kita pengen bikin bos seneng. Iya, bos mah hidup udah beruntung bos. Iya beneran, saya lihat nih, bos ini umur 25 tahun, udah jadi bos, udah jadi anak sultan. Lah saya, umur 30 tahun udah jadi anak yatim piatu. Untung sabar saya, Bang. Ya ampun bos. Sabar sih orangnya. Nih bos tuh masih muda. Umur 25 tahun, muka tuh dirawat. Dicuci muka biar glowing. Bila perlu bawa ke cuci steam. Muka disemprot habis-habisan biar glowing. Iya. Jangan kayak teman saya si Bambang. Aduh, Bang. Bos, si Bambang teman saya. Itu mukanya tua banget. Padahal umurnya masih 17 tahun. Mukanya tua banget. Bapaknya si Bambang kalau ketemu dia cium tangan. Ini beneran, Bang. Beneran. Itu mukanya udah tua, udah serem banget. Sampai saya deketin. Bambang sini lu. Ini lo muka tua begini. Ini muka apa pohon keramat? Angka banget, bos. Beneran. Anak kecil deket dia sawan. Serupan anak kecil. Astagfirullah. Tapi bos, si Bambang ini walaupun mukanya tua,
dia itu punya satu keunggulan. Iya beneran. Kalau bos kan umur 25 tahun, walaupun mukanya ganteng belum nikah. Si Bambang istrinya banyak. Beneran. Kemarin nih si Bambang baru habis nikah lagi sama dispenser. Saking ganteng itu orang. Manusia udah kelar semua. Itu bocah emang kagak normal bos, Bambang. Main nikah sama dispenser, astagfirullahaladzim. Kemarin dia katanya mau pasang ini, behel gigi buat gaya. Lihat nih, dia pasang kawat gigi pakai kawat demo. Astagfirullahaladzim, makin bol-bol kelihatan ganteng bos. Itu muka udah kayak keranda mayat. Bener bikin merinding bos. Bambang, astagfirullahaladzim. Bambang, coba dah. Itih, halah. Yaudah bos, ini omongan jadi kemana-mana ini. Saya kalau ngobrol sama bos nih, kita jadi gibah ini. Nih bos jangan gibah. Iya kagak boleh gibah sama dalam agama, kagak boleh gibah. Gibah itu sama dengan kayak kita makan bangkai saudara kita sendiri. Bayangin, bos mau makan bangkai. Bos ini belum makan aja nih, belum makan bangkai, itu mulut udah bau mayat busuk. Gimana makan? Ya repot, makanya udah gitu jangan gibah nih. Udah jangan. Yaudah, gitu aja bos ya. Ini aku masih perjalanan nih. Masih agak jauh sini. Lagi nganterin penumpang biasa. Ini lagi sampingan bos, taksi online. Wah bos, ini jaga kesehatan ya. Sering-sering cuci muka. Itu jangan sampai kering gitu bos muka. Kayak bawa nasi padang kelihatannya. Yaudah, gitu aja bos ya. Yuk, assalamualaikum. Aduh. Iya bos aku gini jadi gibah mbak. Kalau nelfon bos gini jadi gibah saya. Saya tadinya mau ngomongin yang baik-baik. Waduh mancing terus. Bos saya tuh mbak, masya Allah dah. Duit doang banyak, mukanya angker kayak kuburan keramat bener-bener. Saya kalau kedeket dia tuh mbak, sampai sawan saya gatel-gatel mulu, bener. Surupan kadang. Iya serem. Bos saya apa sih Bambang tadi si Bambang? Aduh si Bambang parah banget mbak. Mulut bau bangke, muka gigi kuning, orang apa mabuk tai saya bilang gitu. Terus Bambang bener-bener mbak. Ini oh iya mbak di taksi online aku nih biasanya aku tuh ngehibur penumpang itu dengan nyanyi 1-2 lagu. Karena dulu waktu kecil aku tuh pas baru lahir udah ikut lomba ajan. Makanya kata jurinya gini, oh ini anak berbakat gitu. Ini anak kayaknya lebih bakat kalau dia diem aja kata dia gitu. Suaranya ngaco gitu. Makanya aku mau nyanyi 1 lagu nggak apa-apa ya? Ngehibur biar mbak makin betah. Barangkali bisa seumur hidup sama aku. Gue nyanyi 1 lagu nggak apa-apa ya? Mbak kayak orang kebelet gitu mbak. Nyanyi dulu mbak. Oke. No. Santai aja mbak. Itu kalau ada apa aus bisa ada air minum mbak. Kalau air aki di depan beda. Dinikmati aja mbak. Air wudhu nggak ada. Ada si Bambang tadi. Ayo mbak. Bismillah. Saya nikmati aja mbak. Ku pejamkan mata ini mencoba untuk melupakan kenangan indah tentang dirimu. Improvisasi tentang dirinya. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Siap. Merasukinya ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku. Gua bilang, ayo sama-sama. Ayo mbak, yuk. Ya, pakai wow, pakai falset, gitu. Nah, gitu. Apa lagu ini mbak? Pakai iya, mbak, iya. Nah, mantap nih mbak. Mantap, pakai asyam. Mantap. Mantap banget. Wow. Aduh, wah mantap nih tepuk tangan mobil. Mobilnya bagus banget suaranya mbak. Ini tadi apa setelan gitarnya agak pales mbak. Jadi kayak kurang cocok nih sama karakter vokal saya sebetulnya. Jadi vokal saya itu kayak agak terganggu mbak dengan setelan gitarnya begini. Terus kata teman-teman saya nih Manik, ini kata teman-teman. Kata teman-teman, saya tuh kurang cocok nyanyi lagu-lagu Indonesia. Jadi kalau mbak lihat nih hidung saya nih, lihat. Hidung saya ini kan
mancung kayak bawa kecamatan kan ya. Nah kata teman-teman, saya lebih cocok nyanyi lagu-lagu Arab Oh gitu. karena mukanya muka Arab. Oh gitu. Saya lama dulu di Arab, Mbak. Beneran. Berapa lama Mas? Ada sekitar 1,5 menit dulu. Jadi, lama saya di Arab, makanya muka saya udah muka Arab banget. Ini saya mau izin nyanyi lagu Arab ya. Boleh. Tadi kayaknya kurang pas ya, kurang nyaman ini. Mbak juga kelihatannya kayak agak mules-mules gitu dengerin ya. Dikit sih. Kayak saya mau nyanyi lagu Arab, nggak apa-apa Mbak? Iya nggak apa-apa. Bismillah, bismillah. Kalau nyanyi Arab hidup harus mancung, Mbak. Biar bagus lidah, mancung-mancung. Rabbi khalaq Taha min nur Fihi ihtiram Fihi ihtiram Nadau aqbil ya mukhtar أنت الأمين لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام صلى إمام لما ارتقى ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين إن كنت ترضى بالحور يوم الزحام صلى يوم الزحام يوم الزحام صلي على باقي الأنوار عين اليقين عين اليقين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين
antal amin. Alhamdulillah, sallallahu alaihi nabi. Udah mbak, lama nggak? Lumayan. Kenapa mbak kayak ngos-ngosan gitu? Bagus. Better dari yang tadi. Ya betul dari yang tadi, alhamdulillah. Ini karena pengaruh hidung mbak. Kalau hidungnya pesek susah, bagus begitu agak susah. Karena lagu-lagu Arab tuh hidung harus mancung. Biasanya nih muka Arab, suara Arab udah pasti. Pakai lagu Indonesia udah kayak kodok bencet tadi, udah kayak enak-enak gitu. Mbak siapa namanya? Bella. Mbak Bella. Kalau di rumah suka selfie gak? Betul. Suka ya? Sering banget gak? Enggak terlalu ya. Kalau saya suka banget. Nanti saya ini pas turun boleh nggak foto berdua sama Mbak Bella selfie? Aduh, malu mas. Malu. Gak usah malu. Buat ini ya Pak, kenang-kenangan. Nggak, boleh nggak? Enggak ya? Enggak jadi deh, enggak apa-apa. Nggak usah nggak jadi. Soalnya kalau misalkan foto di HP kan paling simpen di galeri ya. Atau juga nanti fotonya Mbak Bella itu ada di buku nikah kita kan. Foto di HP kan paling simpen di galeri ya. Atau juga nanti fotonya Mbak Bella itu ada di buku nikah kita kan. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Mbak Bella pernah ke Jogja nggak? Pernah. Itu yang samping Rengas Dengklok. Bukan. Jogja Jawa Tengah pernah ya? Iya pernah. Biasanya kalau ke Jogja kemana biasanya? Ke Candi Malioboro. Candi sama Malioboro. Iya. Candi apa? Sana ada, kalau sana ada dua. Borobudur. Borobudur bukannya masjid? Oh masih? Setahu kamu? Setahu aku Candi. Candi ya. Candi ya, karena itu bukan dari agama Islam ya. Oh, oke. Pantesan beda gitu ya, Pak, Borobudur. Iya. Nah, kalau Borobudur kan candi, kalau kamu candu. Kalau Borobudur kan candi, kalau kamu candu. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Mbak Bella, ini sebelumnya aku mau minta maaf nih. Minta maaf, sebelum minta maaf banget. Jadi dari awal ketika Mbak Bella naik tadi mobil, itu kan aku bilang kursi belakangnya kotor. Ada yang apa, kebelet kawin itu ya. Padahal sebetulnya itu nggak kotor. Jadi aku pengen Mbak Bella di depan aja. Tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Itu dari tadi Mbak Bella ada di sini, aku gombal-gombalin sampai nyanyi fales tadi. Nyanyi fales sampai ikut sholawatan juga ya. Itu tadi sebetulnya Mbak Bella itu lagi aku kerjain Mbak, atau lagi kena prank di channel YouTube aku. Jadi aku nih YouTuber. Kalau Mbak lihat sini kamera nih. Satu sama satu lagi di sana. Oke ya. Jadi semua aktivitas kita itu direkam sama kedua kamera ini. Malu ya. Malu deh. Tapi aku minta izin ya Mbak Bella nih. Boleh nggak sih kalau nanti videonya aku tayangin di channel YouTube? Yang ada wow. Boleh. Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya. Walaupun aib dikit itu gak apa-apa ya. Ya, makasih banyak. Aku mau nanya Mbak, tadi kesan-kesannya gimana deh? Apa kesan-kesannya? Iya. Seru sih sebenarnya karena baru pertama kali naik Kejadian begini. Ya, kejadian kayak gini. Tapi salut loh Mbak. Seru banget. Mbak Bella nggak marah atau nggak ini? Oh enggak sih. Iya sih, alhamdulillah Ini ya. bagian dari apa ya? Cerita ya. Cerita hidup. Iya. Masya Allah. Lucu banget. Ketemu soalnya. orang gila di bawah mobil gitu ya. Biasanya Mbak ada Mbak yang marah, risih langsung pengen turun tuh ada gitu. Udah aku turunin tengah tol. Biasanya ada yang marah gitu. Ya, alhamdulillah Mbak Bella ini luar biasa, ramah banget. Wow, ini spesial ya, karena jarang ada yang apa bisa setenang ini Gitu. menerima gombalan-gombalan ampuh tadi ya. Sama aku mau izin berhenti sebentar nggak apa-apa ya? Boleh, Nanti boleh. ada yang mau aku obrolin soalnya buat masa depan kita juga sih. Ini kalau di taksi online aku
Biasanya kalau yang kena prank nih Mbak, jadi nanti bayar taksirnya gratis. Jadi Mbak Bella udah gak usah bayar lagi. Jadi lumayan kan ya, bisa buat beli Indomie nih. Sama ini aku ada bingkisan buat Mbak Bella dari channel aku Gus Aldi. Mudah-mudahan ini manfaat dan bisa digunakan. Terima kasih. Jangan lihat nilainya, tapi ini ungkapan terima kasih dan kenang-kenangan aja. Makasih. Mbak Bella ada Instagram nggak? Ada. Aku mau follow Instagramnya, boleh ya? Boleh. Nama Instagramnya apa? Karina Bella. Bambang, masuk Bambang lagi ya. Karina itu tulisnya gimana? CA. Oh, CA. R. E-nya 2. NA. Ini udah muncul nih kayaknya. Underscore Bella double L. Oh, Karina Bella underscore. Betul. Oke. Psikologi. Mbak kuliah di psikologi. Betul. Belajar apa tuh Mbak? Belajar tadi Bambang. Cicak. Tapi bener kuliah di psikologi. Iya, kuliah di psikologi. Berarti ngadepin orang-orang curhat. Betul, ngadepin orang-orang curhat, kesehatan mental. Buat teman-teman nih yang kalian dan gangguan jiwa. otaknya agak-agak gila nih, langsung DM Mbak Bella ya nanti. Tadi saya bisa setenang itu. Iya, oh pantesan. Ini kalau nggak kuliah psikologi nih ambiar pasti nih. Ya tadi udah aku follow, nanti minta tolong di Terima love kasih. back. Nanti di follow back ya. Love back. Ini terima kasih banyak. Iya, sama-sama Mbak Bella. Kita lanjut jalan ya. Oke. Ke pelaminan. Lanjut masih ya. Mbak Bella, ini karena sebentar lagi mau sampai. Iya. Nanti belokan ke berapa, Mbak? Kedua, Mas, di depan. Kedua. Saya izin buka sih. Iya, buka aja. Ya. Ini atau depan? Depan satu. Depan lagi, satu lagi. Ini makasih banyak ya. Iya, kembali Bella kasih. udah nggak marah di prank aku. Mudah-mudahan jadi saudara terus. Nanti Amin. Allahumma amin. sambung-sambung di Instagram ya Mbak ya. Iya. Ini yang mana nih Mbak? Yang depan, Mas. Yang ada jemurannya? Ini jemuran siapa nih Mbak? Tetangga Oh, kan? sini ya? Oke. Sini ya Mbak ya? Iya, di sini aja. Oke. Makasih banyak Mbak Bella. Ya, sama-sama. Mau mampir dulu, Mas? Enggak lah. Saya kenalin ke orang tua. Astagfirullahaladzim. Tercocok manjang Mbak. Iyalah, makasih. Aku mau lanjut Makasih jalan. ya, Iya, Mas. makasih Udah banyak. Anterin ini Iya. sampai Sama-sama, mudah-mudahan. libur juga. Banyak loh. Nyusahin saya. Titip salam buat atasannya. Iya, bos yang tadi PA itu. Dan makan cicak lagi. Iya. Parah banget nih Mbak Bella. Kasih ya. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya langsung pamit Mbak ya. Baik. Ya Mbak, assalamualaikum. Oke, teman-teman semua, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Bella ya. Insya Allah, itu orangnya ceria banget. Mau dikenalin ke orang tua aja, Mbak. Oke, mudah-mudahan ada banyak manfaat dan hiburan yang bisa kalian ambil di video ini. Buang yang jeleknya, ambil yang baiknya aja. Karena kayaknya banyak kan jeleknya tadi. Oke, makasih banyak teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad.